Ikhwan fiddin, azakumullah. Bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran karena beberapa hal. Yang pertama, hal ini dapat kita saksikan dari kebiasaan para ulama yang memiliki kebiasaan sangat akrab dengan Al-Quran. Ada yang rajin membaca, mengkhatamkan, dan bahkan merenungkan isi kandungan di dalamnya. Bahkan ini dicontohkan oleh suri teladan kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar memberi, paling dermawan. Akan tapi semangat beliau dalam memberi lebih membara ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang tertiup. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadis ini atau hadis di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Hafalan Al-Quran pun bisa disetorkan pada orang yang lebih hafal darinya. Dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkan banyak melakukan tilawah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif. Juga disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyetorkan Al-Quran kepada Jibril di setiap tahunnya, sekali dan dua kali di tahun diwafatkannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana ya'ridu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana kulla amin marratan. Fa'arada alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Wa kana ya'takifu kulla amin 'ashran. Fa'takafa 20 fil 'amil ladzi qubida fihi." Waalaikumsalam. Jibril saling belajar Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahunnya sekali khatam. Setiap tahunnya sekali khatam. Ketika di tahun beliau akan meninggal, itu 2 kali khatam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa pula beriktikaf setiap tahunnya selama 10 hari. 10 hari terakhir Ramadan. Namun di tahun saat beliau akan meninggal dunia, beliau beriktikaf selama 20 hari. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ibnu Athir menyatakan dalam Al-Jami' fi Gharibil Hadits bahwa Jibril saling mengajarkan seluruh Al-Quran yang telah diturunkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagus, Al-Quran disetorkan pada malam hari karena saat itu telah lepas dari kesibukan. Begitu pula hati dan lisan semangat untuk merenungkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila." Sesungguhnya di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Inilah kenapa bulan Ramadan dinamakan dengan bulan Al-Quran. Karena yang pertama tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mempelajari Al-Quran bersama Jibril pada malam harinya. Begitu juga para ulama mencontohkannya. Mereka banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mempelajarinya dan mentadabburinya. Kemudian yang kedua, beberapa dalil lainnya juga menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk Al-Quran karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin kita sudah hafal ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Ibnu Abbas berkata bahwa Al-Qur'an itu turun sekaligus di Lauhil Mahfuz di Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Yang mendukung perkataan Ibnu Abbas dalam firman Allah dalam ayat yang lainnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini yang kedua. Mengapa bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Qur'an? Karena memang Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, di antara alasan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, yaitu dibuktikan dengan bacaan ayat Al-Qur'an yang begitu banyak dibaca di sholat malam di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Nabi SAW pernah sholat bersama sahabat Hudzaifah di malam Ramadan, lalu beliau membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran. Jika ada ayat yang berisi ancaman neraka, maka beliau berhenti dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Begitu pula Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami sholat tarawih. Dahulu imam sholat tersebut membaca 200 ayat dalam satu rakaat, sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat karena saking lama berdirinya, dan sholat pun selesai dikerjakan menjelang fajar. Di masa tabi'in yang terjadi, surah Al-Baqarah dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jika dibaca dalam 12 rakaat, maka berarti sholatnya tersebut semakin diperingan. Ini disebutkan dalam Lataif Al-Ma'arif. Nah, inilah 3 hal mengapa bulan Ramadan dinamakan dengan bulan Al-Quran. Kemudian di antara contoh dari para ulama yang mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan dalam waktu yang singkat. Contoh yang pertama dari seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid rahimahullah. Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama besar dari tabi'in yang meninggal dunia tahun 74 atau 75 Hijriah di Kufah. Beliau bisa menghatam Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Setiap 2 malam. Nah, ini ulama, ini levelnya ulama. Mungkin kalau kita belum tentu bisa. Dari Ibrahim An-Nakhai, ia berkata, Kanal Aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Ini disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Disebutkan dalam kitab yang sama di luar bulan Ramadan, Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran dalam 6 malam. Ini ketika beliau di luar bulan Ramadan, 6 malam. Beliau ini disanjung oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama pakar tafsir dan paham akan perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal Qatadah. Salam bin Abu Muti pernah mengatakan tentang semangat Qatadah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'in wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalathin. Fa'idha ja'al ashru khotama kulla laylatin. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Bahkan ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap malam. Ya subhanallah. Inilah contoh-contoh para ulama yang biasa menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat. Dan yang lainnya dari contoh-contoh para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka menghatam Al-Quran dan itu memang membuat mereka paham betul tentang Al-Quran. Berbeda mungkin dengan kita.
Kita mungkin tidak mampu seperti mereka, karena memang kita terbatas dalam keilmuan dan juga ketakwaan. Tapi mereka sebagai contoh, maka harus kita semangat dalam mengharamkan Al-Quran pada bulan Ramadan.